Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Dr. Fikri. Lama nggak mengudara. Ini kita mengudara lagi, tapi sambil mengudara kita bikin konten yang apa? Bikin konten yang bisa merespon fenomena di ruang publik. Apa itu? Nah, judul kali ini soal Adis Kadir, Meletus dan matinya Sokrates. Ini apa hubungannya ya? Jadi Adis Kadir, Meletus dan matinya Sokrates. Jadi ini kisah nyata, tapi kita bisa analogikan ini juga sebagai simbol bahwa matinya Sokrates itu matinya kebenaran. Matinya kebenaran oleh siapa? Oleh Adis Kadir dan Meletus yang kita simbolkan sebagai politisi. Jadi ada satu kisah, tapi ini analogi ya, analogi. Ada satu kisah yang sangat fenomenal dalam sejarah filsafat barat, yaitu tentang matinya Sokrates. Peristiwa matinya Sokrates ini kira-kira 399 sebelum Masehi itu ditulis oleh muridnya yang bernama Plato dalam bukunya berjudul Apology. Jadi di Plato Apology itu tentang menjelaskan tentang peristiwa matinya Sokrates dan pembelaan sang guru. Pembelaan atas apa? Atas dakwaan yang dilakukan oleh Meletus. Meletus ini anggota Dewan Athena yang memutus persidangan pada waktu itu. Kalau hari ini hakim lah. Nah, tapi Meletus ini menariknya adalah seorang politisi Athena. Jadi memang kita lihat konflik kepentingan antara politik dan kebenaran itu dari zaman dulu. Kenapa? Karena nature-nya politik itu ingin mengontrol, mengendalikan, menguasai, dan dalam banyak prakteknya ingin mengontrol kebenaran di ruang publik. Mendeterminasi kebenaran, mengendalikan kebenaran. Bahwa kebenaran itu nggak bisa bunyi. Kebenaran hanya bisa bunyi selama kebenaran itu tidak bertentangan dengan kekuasaan, tidak mengganggu tidur nyenyaknya para penguasa. Nah, ketika kebenaran ini sudah mulai masuk ke halaman depan kekuasaan, dalam konteks ini istana, nah di situ kebenaran akan selalu disikat oleh kekuasaan menggunakan instrumen hukum. Nah, ini menariknya. Ini menariknya karena politik hukum dan kekuasaan ini dalam prakteknya, terutama di Republik ini banyak dikritik juga, itu justru digunakan untuk menghabisi para oposisi. Jadi hukum itu hanya efektif terhadap suara sumbang di kekuasaan. Memang ada beberapa case yang melibatkan orang dalam kekuasaan, tapi cuci tangan, bagi saya itu cuci tangan. Nah, tidak panjang lebar, kira-kira begini. Hari ini kita melihat Adis Kadir, seorang politisi Partai Golkar, masuk menjadi salah satu hakim MA. Hakim MA atau MK? Hakim MK. Nah, hakim MK, tapi ini dikritik. Kenapa? Karena ini problem dalam sisi etik, karena beririsan langsung dengan kepentingan politik. Adis Kadir seorang politisi. Nah, kita punya sejarah, potret masa lalu. Makanya judulnya adalah Adis Kadir,
Meletus dan matinya Sokrates. Ini politisi menuduh seorang ilmuwan, seorang cendekiawan yang bersuara lantang di ruang publik, yang kritis terhadap ruang-ruang publik. Nah, jadi ini argumen sederhana untuk membatalkan pola rekrutmen hakim di Republik ini, supaya tidak datang dari partai politik, datang dari corak latar politisi. Ya. Karena ternyata kita ada case di Republik ini soal putusan MK atas batas usia sehingga seseorang bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden, yang sampai hari ini polemiknya tak berkesudahan. Capek. Ada cerita itu, ada kisah itu. Nah, bagaimana lembaga peradilan diintervensi oleh politisi? Kita punya cerita juga di masa lalu, bagaimana KPK sering digunakan oleh tangan kekuasaan untuk menghabisi karir orang-orang yang tidak disukai oleh penguasa. Nah, di Republik ini ada kisah paling fenomenal tentang Anas Urbaningrum. Lewat tangan KPK pada saat itu Abraham Samad, ketua komite etiknya Anies Baswedan, dan presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, karena kalau saat itu Anas nggak selesai, tiket capres itu tanda tangan ketua umum. Jadi bagaimana institusi hukum digunakan oleh para politisi. Nah, masuknya di Skadir ini kan bukan orang pertama. Ada P3, saya lupa namanya, politisi juga yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kesan bahwa tak menggunakan bermain di belakang layar, tapi ini terang-terangan badan politiknya masuk ke dalam majelis konstitusi, langsung directly sebagai hakim konstitusi. Nah, ada peristiwa soal pilpres kemarin, masuknya pasal soal usia yang hari ini misalkan polemik berkaitan dengan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagi saya itu persoalan lain, tapi yang paling penting adalah bagaimana tangan-tangan kekuasaan politik ini mengendalikan instrumen hukum. Dan ternyata begitu kita coba ulik, kita baca ke peristiwa masa lalu, ada kisah yang sangat fenomenal soal matinya Sokrates, matinya kebenaran, kata Plato, matinya keadilan, matinya kebijaksanaan. Oleh siapa? Oleh satu dewan pengadilan Athena yang pengusulnya tak lain adalah Meletus, seorang politisi. Jadi ini momok bagaimana politisi dan kepentingan politik itu tidak pernah enjoy, tidak pernah berdamai dengan suara-suara kritis dari mulut-mulut para penganjur kebenaran. Nah, dalam kisah ini menarik ketika kita melihat kisah tentang Sokrates. Jadi saya, Dr. Fikri, sepakat dengan masyarakat sipil lainnya, terlepas Profesor Adi Skadir profesor, yang P3 kemarin juga profesor, tapi mereka politisi. Dan ingat Pak, kita punya rekam jejak di Republik ini bagaimana politik mengintervensi lembaga peradilan untuk menghajar lawan-lawan politik yang tidak hanya lawan politik tapi
tokoh-tokoh yang kritis terhadap kekuasaan, dan ternyata monumen besarnya itu ada di Athena, di Yunani, sekitar 500 sampai 400 sebelum Masehi, lewat satu peristiwa yang fenomenal, peradilan Sokrates yang menjatuhkan hukuman mati pada Sokrates dengan meminum racun, ya. Tapi diminum oleh Sokrates, dia tetap membantah putusan tersebut. Ternyata dalam kisah yang sangat fenomenal ini, pengusul pasal pidananya, tanda petik ya, itu adalah seorang politisi bernama Meletus. Jadi antara politisi dan objektivitas kritis di ruang publik dalam banyak hal selalu berseberangan dan mengganggu tidur para penguasa. Nggak nyaman di telinga. Makanya untuk menjaga agar ruang publik demokrasi ini, karena Athena ini negara tempat lahirnya demokrasi, toh politisi menggunakan instrumen hukum untuk menghajar suara kritis terhadap kekuasaan, menghajar Sokrates, menghajar keadilan, menghajar kebenaran, menghajar kebijaksanaan. Ada kisah itu di negeri tempat lahirnya demokrasi, di zaman yang bagi kita ini ideal demokrasi itu di Athena sebagai sebuah state. Nah, hari ini di republik ini, di Indonesia ini, dalam banyak kasus dan kecurigaan, bahkan tuduhan dari akademisi, dari profesional, bahwa ruang peradilan dan lembaga hukum adalah satu media yang bisa digunakan oleh kekuasaan untuk membabat lawan-lawan politik dan suara-suara kritis. Sekarang mari kita jaga itu dengan menolak rekrutmen hakim konstitusi yang berlatar politisi. Karena ada kisahnya, Pak. Ada kisahnya, itu matinya Sokrates oleh usulan seorang politisi bernama Meletus di Athena yang mengajukan pasal kecurigaan ke Dewan Athena, sehingga Sokrates dipanggil dan disidang di situ, dituduh di situ dan dimatikan di situ, dibunuh di situ. Jadi saya Dr. Fikri sebelum undur diri mohon Pak Presiden, ya, tahu Pak Presiden ini kan suka baca literaturnya, konek ke ide-ide besar. Ayo Pak, lakukan sesuatu, tinggalkan legacy yang baik, hapus aturan yang bisa memberi ruang para politisi dan partai politik untuk masuk ke ruang pengadilan, apalagi berkaitan dengan hakim konstitusi. Saya nggak mau peristiwa matinya Sokrates, matinya keadilan, matinya kebenaran, matinya kebijaksanaan lewat tangan seorang politisi bernama Meletus terjadi di negara dan di era modern demokrasi hari ini, lewat secara simbol masuknya politisi ke hakim konstitusi. Ada P3 kemarin, profesor juga, lupa namanya, dan ini ada Golkar lewat Adis Kadir. Nggak tahu PDI Perjuangan punya nggak. Semoga kita tidak jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Matinya Sokrates, matinya kebenaran, selamatkan lembaga peradilan dari para politisi dan kepentingan politik. Saya Dr. Fikri, saya undur diri. Salam.